Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi al-munfaridi bil baqa'i wal qahr. Al-wahidil ahadi dil izzati was sitr. La niddan lahu fayubara wa la sharika lahu fayudara. Qaddara maqadir al-khalaiq wa aqsamaha wa ba'atha amradaha wa asqamaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalur rusuli wa atqal khalqi ajmain. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pesan yang pernah Rasul sampaikan. Pesan ini singkat tetapi isinya sangat padat. Pesan ini singkat tetapi isinya adalah sangat penting buat kita semuanya. Pesan ini pernah Rasul sampaikan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Ketika itu Rasul ketika memberikan pesan kepada Abdullah bin Umar sambil memegang pundak Abdullah bin Umar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya mengenai bagaimana cara kita memandang atau cara kita menempatkan dunia yang sedang kita hidup di sini. Bagi kita sebagai seorang mukmin, maka hendaklah menjadikan dunia itu menjadi tempat kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai kita menjadikan dunia itu adalah tujuan utama kita. Karena orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka tentu dia pun akan hanya menikmati kehidupan dunia. Dia tidak akan memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk hari kiamat kelak. Kita sebagai orang yang beriman, jadikanlah dunia sebagaimana disabdakan oleh Nabi, yaitu seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Orang asing, orang yang sedang musafir, maka dia akan menjadikan dunia itu hanya sebagai tempat istirahat sejenak. Ketika dia lelah istirahat di situ, kemudian setelah dia istirahat, dia pun mempersiapkan bekal untuk perjalanan sesungguhnya. Dan perjalanan kita sebagai orang yang beriman, tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada suatu siang, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di punggung beliau itu ada guratan-guratan yang mana bekas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Rasul tidur di atas tikar yang sangat keras. Kemudian kata Umar ketika itu, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menggunakan alas tidur yang lebih lembut dari itu?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Mali walid dunya," kata beliau. Apa yang aku harapkan dari dunia ini? "Ma mathali wa mathalud dunya." Perumpamaanku dengan perumpamaan dunia. "Illa karaqibin saro fi yaumin asifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min dahar." Sesungguhnya perumpamaan aku dengan perumpamaan dunia itu ibarat seorang yang mengendari kendaraan di hari yang sangat panas, kemudian dia berteduh di bawah pohon sejenak. Summaroha wa tarokaha. Kemudian pohon tersebut, dia istirahat di bawah pohon tersebut, dan setelah dia istirahat, maka pohon tersebut akan dia tinggalkan. Dan dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari hadis ini, bagaimana Rasul mencontohkan tentang sikap kita kepada dunia. Jika Rasul mau, maka gunung Uhud itu bisa dirubah jadi emas. Tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasul menginginkan kekayaan yang begitu banyak, tentu Rasul pun sangat mudah tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Rasul bukan tidak boleh kaya, tetapi Rasul mencontohkan bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia itu. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sesungguhnya hakikat dunia. Ia hanyalah ibarat sebuah pohon yang rindang. Orang tersebut sedang perjalanan di siang hari, kemudian dia istirahat di bawah pohon tersebut.
maka tentu yang namanya istirahat, tidak mungkin pohon itu akan dia bawa. Tidak mungkin dia akan berlama-lama istirahat di tempat tersebut. Karena dia punya tujuan utama. Tentu dia hanya berhenti sejenak di situ. Termasuk jika kita juga di hari-hari ini, seandainya Allah menganugerahkan kepada kita ibarat seperti pohon rindang. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kepada kita harta. Allah memberikan kepada kita berbagai macam kelebihan. Maka jadikanlah itu ibarat pohon rindang. Yang mana kita jangan sampai terlena dengan pohon rindang tersebut. Karena suatu saat itu semuanya akan kita tinggalkan. Seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari pernah kedatangan tamu. Tamu tersebut bertanya kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, di manakah perabot rumahmu? Kok rumahmu tidak ada perabot sama sekali?" Maka Abi Dzar menjawab, "Kami mempunyai rumah. Yang rumah itu sudah kami persiapkan dan perabot itu sudah kami simpan di tempat rumah tersebut." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Abi Dzar, ya kan tidak ada salahnya kalau engkau memiliki beberapa perabot di rumah ini. Dan disitulah engkau bisa memanfaatnya untuk kepentingan engkau." Maka kata Abi Dzar Al-Ghifari, beliau mengungkapkan, "Pemilik rumah ini tidak mengharapkan saya tinggal lama di rumah ini. Suatu waktu saya tinggalkan rumah ini." Kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan rumah yang dikatakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, itu adalah rumah masa yang akan datang, itu adalah yang disebut dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, setelah kita memahami tentang inilah sesungguhnya kehidupan dunia, seperti kita di dunia ini orang asing ataupun orang yang sedang musafir. Setelah itu adalah apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang harus kita lakukan kaitan dengan dunia ini. Yang pertama adalah berbekalah sebanyak-banyak yang kita mampu. Dan bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Kenapa? Karena perjalanan kita akan jauh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan bekal ketakwaan adalah dengan kita memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan itulah yang akan menjadi bekal kita kelak di akhirat kelak. Dan itulah nanti yang akan menemani kita ketika kita sudah meninggal dunia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tubuh yang sehat, maka marilah kita sama-sama gunakan tubuh ini untuk memperbanyak kebaikan tersebut. Kita jalankan sholat, kita jalankan ibadah saum, kita jalankan tilawatil Quran, berzikir kepada Allah, dan berbagai macam aktivitas ibadah. Jangan sampai nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, justru kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat rizki, maka ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Jadilah orang-orang yang bisa memanfaatkan rezeki itu untuk jalan kebaikan. Tunaikan zakatnya, dan itu merupakan kewajiban. Kemudian juga keluarkan infak sunnahnya. Santuni anak-anak yatim. Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Ini adalah kita memanfaatkan itu. Wabil khusus mungkin di masa pandemi seperti ini. Mungkin juga banyak jangan-jangan saudara-saudara kita. Atau orang di sekeliling kita yang memang membutuhkan bantuan secara finansial. Maka lakukanlah itu. Itu bagian daripada watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jangan sampai harta yang ada pada diri kita justru kita gunakan untuk berpoya-poya. Jika Allah memberikan nikmat ilmu, maka zakatnya ilmu adalah dengan kita mengajarkannya. Ajarkan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang lain. Karena ini bagian dari watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dunia ini masuk dan memenuhi relung hati kita. Maksudnya adalah orang-orang muslim bukan tidak boleh kaya, tapi justru orang beriman itu harus kaya. Tetapi jangan sampai dunia itu justru masuk ke dalam hati kita. Jadikanlah dunia itu ada di tangan kita. Seorang yang beriman harus kaya, kenapa? Karena orang-orang beriman dengan kekayaannya dijadikan ladang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Betul kata Nabi SAW, "Ni'mal malus salih indar rajul as-salih." Betapa nikmat, betapa baik harta yang soleh, harta yang halal, ketika berada di orang-orang soleh. Maksudnya apa? Harta tersebut akan digunakan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya pantas Imam Ahmad pernah ditanya pada suatu hari, mungkinkah seseorang zuhud ketika dia memiliki harta 1000 dinar? Maka kata Imam Ahmad, sangat mungkin. Bagaimana caranya? Maka kata Imam Ahmad, ketika harta itu hilang, dia pun tidak menjadi frustasi. Dan ketika harta itu bertambah, maka dia pun tidak bergembira berlebihan dan tidak menjadikan dia menjadi orang-orang sombong. Maka kita jadikan dunia yang ada pada diri kita adalah hanya di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Gunakan kenikmatan dunia ini. Nikmat yang Allah berikan ini adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah
hendaklah kita semuanya menjadikan akhirat merupakan visi kita sesungguhnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai visi kehidupannya adalah bahwa dia akan selalu menjadikan akhirat, apa yang dia lakukan di dunia tujuannya adalah untuk akhirat. Ketika dia melaksanakan satu pekerjaan, apakah pekerjaan ini akan manfaatnya untuk akhirat atau tidak? Ketika dia bekerja, ketika dia beribadah, ketika dia melakukan aktivitas apapun, maka menjadi patokannya adalah akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah akhirat. Betul apa yang pernah dia katakan oleh Ali bin Abi Thalib. Inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Sungguhnya dunia telah meninggalkan kita di belakang. Tidak terasa Jumat kemarin kita sudah berada di Jumat lagi. Artinya dunia telah kita tinggalkan di belakang. Wal akhirata muqbilatan. Sedangkan kehidupan akhirat ada di depan kita semuanya. Walikulli wahidatin minhuma banuna. Dan setiap dunia dan akhirat itu punya pengikutnya. Kata beliau, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi hamba-hamba dunia. Ala man ishtaqa ilal jannati syaridun anis syahwat. Ketahuilah bahwa orang yang menginginkan surga pasti dia akan mengekang hawa nafsunya. Waman asfaqu minan nar, dan barang siapa yang dia takut terhadap api neraka, roja'a anil muharramat, maka dia akan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ini merupakan visi kita dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita bekerja, kita beribadah, kita berkeluarga, apapun visi kita adalah akhirat. Apakah ini bermanfaat untuk akhirat atau tidak? Dan yang terakhir kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu sadar kematian akan selalu menjemput kita semuanya. Apalagi wabil khusus di hari-hari sekarang ini. Mungkin kita sering mendengar orang dekat kita, tetangga kita, saudara kita meninggal dunia. Maka ini adalah salah satu pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita harus selalu mempersiapkan diri bahwa kita akan meninggal dunia. Makanya salafus saleh dahulu, ketika ada seorang salafus saleh, kalau beliau mau tidur, maka beliau selalu mengungkapkan, sudah amalan apa yang aku lakukan? Kenapa? Karena beliau selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan memegang jiwa, ya. Hina mautiha, ketika dia waktu matinya tiba. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka kematian bisa saja datang ketika kita tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memegang ruh kita. Maka kata Allah di dalam ayat ini, maka Allah ambil nyawanya yang memang kehidupannya sudah habis. Tetapi Allah lepaskan kembali bagi orang-orang yang memang belum waktunya, sampai waktu yang telah ditentukan. Makanya doa setelah bangun tidur adalah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami meninggal dunia. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita semuanya harus selalu ingat bahwa kematian selalu mengintai kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman bi sa'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Inilah tempat kita beramal, dan di akhirat tempat kita memanen. Dunia adalah tempat beramal, dan akhirat adalah tempat memanen. Marilah kita menjadikan akhirat sebagai hal yang menyibukkan waktu kita. Khawatir kalau bekal yang kita miliki belum cukup untuk kehidupan kita akhirat kelak. Khawatir kalau Allah tidak ridho dengan apa yang kita perbuat. Kalau akhir kita menjadi akhir yang husnul khotimah. Justru kita harus menjadikan akhir kita adalah menjadi akhir yang husnul khotimah. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia, tentu visi kita adalah visi akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk persiapan kehidupan kita di akhirat. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اجتنابه وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الجدم والجنون والبراس ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا أندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا أندونيسيا خاصة وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد